Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bervirtual dalam rangkaian MPLS SMK Tanwir tahun pelajaran 2021-2022. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu di virtual ini dan nantinya akan menjadi keluarga besar SMK Tanwir karena kondisi pandemi. Pembelajarannya kita menerapkan dengan virtual atau daring. Saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Yusuf atau anak-anak panggil biasanya di sekolah Pak Ucup. Saya pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Produktif Multimedia. Di sini saya diamanai sebagai wakil kepala sekolah bagian humas dan guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Produktif Multimedia. Langsung saja saya akan memaparkan secara singkat kaitannya dengan BKK dan hubungan industri. Namun sebelum lebih jauh, saya akan membedakan antara BKK dan BK. Karena apa? Materi ini sekilas agak mirip, namun penjelasannya berbeda. Kalau BKK itu kaitannya dengan bursa kerja khusus yang nantinya menyalurkan anak-anak ke dunia kerja, baik dunia industri atau dunia usaha. Sedangkan BK itu bimbingan konseling. Namun secara teknis BKK menjadi bagian dari BK. Sehingga ketika anak-anak nantinya butuh konsultasi, butuh curhat, butuh mencari info-info berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan kesempatan karir setelah tamat dari SMK Tanwir, nanti bisa berkoordinasi dengan BK atau BKK. BKK dibentuk di sekolah kejuruan itu menjadi sarana menyalurkan ketika kompetensi-kompetensi anak yang sudah mendapatkan keilmuan di bangku SMK nanti disalurkan ke dunia usaha dan dunia industri dengan harapan lulusan SMK dapat terserap ke dunia pekerjaan. Bisa dia menciptakan pekerjaan mandiri, bisa bergabung dengan dunia industri. Sedangkan di kurikulum kita, baik di sekolah negeri dan sekolah swasta, BKK terbentuk secara resmi dan termonitor secara langsung untuk menjalin kerjasama secara kondusif dengan dunia usaha dan dunia industri. Menurut Undang-Undang Kependidikan tahun nomor 39 2016, bursa kerja adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan tenaga kerja. Sedangkan bursa kerja khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan pada suatu pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitas penempatan tenaga kerja kepada alumninya. Sehingga nanti kalian yang saat ini kelas 10 setelah menempuh di kelas 12 lulus, nanti lembaga BKK SMK Tanwir akan memberikan kesempatan kalian menempati lowongan-lowongan pekerja yang sudah dikondisikan oleh sekolah, atau sekolah menjaring lembaga-lembaga dunia usaha dan dunia industri yang sudah terjalin kerjasama untuk menyalurkan potensi-potensi kalian sehingga kalian nantinya setelah lulus dapat bekerja secara langsung. Bahkan kami akan menyalurkan pelatihan-pelatihan sesuai dengan program pemerintah yang sudah berjalan. Contoh ada pelatihan komputer, pelatihan IT, maka nanti kalian diberi kesempatan untuk berlatih terlebih dahulu sebelum memasuki dunia kerja. Di sini anak-anak, sebelum saya membahas masalah BKK, saya kasih beberapa bocoran berkaitan dengan persiapan pelatihan kerja. Karena kalian nanti masuk di SMK, maka kalian wajib menempuh PKL atau prakerin atau magang. Di sini yang membedakan antara SMA dan SMK. Kalau SMA tidak ada prakerin, tidak ada magang. Sedangkan kalau di SMK wajib harus menempuh praktikum, magang, prakerin atau PKL yang sudah terprogram oleh sekolah.
Di SMK Tanwir umumnya pelaksanaan PKL atau prakerin atau magang itu dilaksanakan di kelas 11 atau kelas 2 semester 2. Setelah kalian mendapatkan pembekalan di kelas 10, kelas 11, maka nanti kalian akan dihantarkan, akan dibina, diberi pengalaman di PKL atau prakerin. Kalian nanti akan mempraktekkan potensi-potensi kalian ke dunia usaha. Itu sebagai ajang latihan kalian. Contoh, kalian nanti magang kalau yang jurusan multimedia, magang di stasiun televisi atau di broadcast. Sebelumnya kalian harus menempuh mata-mata pelajaran yang kaitannya dengan broadcast. Sehingga ketika kalian magang atau kalian prakerin sudah mendapatkan keterampilan-keterampilan khusus sehingga PKL-nya lebih mudah. Contoh lagi, anak-anak akuntansi praktikum PKL-nya atau magangnya di bank atau di perpajakan atau instansi-instansi terkait berkaitan dengan akuntansi, maka ilmu-ilmu yang diperoleh di sekolah diserap di sekolah nanti diaktualisasikan atau dipraktekkan di tempat magang sehingga anak-anak mendapatkan pengalaman yang sudah terprogram. Di SMK Tanwir pelaksanaan PKL-nya itu ada dua, ada PKL internal, ada PKL eksternal. Internal maksudnya anak-anak dilatih lebih dahulu, dimatangkan terlebih dahulu di sekolah dengan berbagai pembekalan, berbagai materi, berbagai attitude, akhlak, sopan santun, cara bekerja bagaimana. Setelah itu nanti ke eksternal. Anak-anak praktikum secara langsung ke dunia industri atau dunia usaha yang nantinya anak-anak dihantarkan oleh dewan guru. Anak-anak boleh merequest atau merekomendasi tempat yang nantinya ditempati sebagai prakerin. Contoh, ada saudara yang punya usaha mandiri yang berkembang, nanti kalian mau magang di situ, monggo bisa dikondisikan. Prosedurnya sederhana. Prosedur PKL itu sudah mendapatkan pembekalan, mendapatkan materi, dan sudah layak siap untuk terjun. Kedua, penyusunan surat permohonan ke dunia usaha. Jadi membuat surat permohonan yang ditandatangani oleh ketua jurusan, ditandatangani oleh Bapak Kepala Sekolah. Setelah surat itu dihantarkan, maka nanti dilengkapi dengan MOU biasanya, maka nanti mendapatkan balasan, diterima dan tidaknya anak-anak itu magang di tempat tersebut. Setelah anak-anak itu diterima, nanti ditindaklanjuti akan menjalin komunikasi sinergi antara sekolah atau pembimbing sekolah ke tempat dunia usaha. Bagaimana teknisnya, bagaimana langkah kerjanya, bagaimana penyerapan ilmu pengetahuannya, sehingga nanti anak-anak tetap dikontrol oleh sekolah untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan secara khusus. Pelaksanaan magang eksternal minimal 3 bulan sehingga anak-anak nanti dapat melaksanakan magang atau PKL itu selama 3 bulan, dan bagi siapa yang tidak menempuh maka nanti dia akan dinyatakan tidak bisa menuntaskan pembelajaran di kelas 11, akan mengulang pembelajaran di prakerin atau magang di tahun berikutnya. Dengan PKL inilah nanti anak-anak mendapatkan pengalaman praktek langsung yang nanti diserap di BKK. Nanti di BKK akan didata. Umumnya anak-anak itu setelah prakerin atau setelah PKL itu direkrutmen secara langsung oleh lembaga tempat tersebut. Contoh, si A praktikumnya di broadcast studio editing film. Karena dia sudah menempuh keterampilan magang di situ selama 3 bulan dan memiliki keterampilan-keterampilan yang dibina di tempat tersebut, maka setelah lulus tidak lepas ditawari untuk bekerja di situ. Itu rata-rata kebanyakan anak-anak diberi kesempatan untuk bekerja di tempat asal mula dia magang terlebih dahulu. Karena apa? Dia sudah mengetahui karakternya anak SMK Tanwir itu seperti ini, attitude-nya seperti ini, keterampilannya seperti ini. Daripada rekrutmen tenaga baru yang harus dilatih, mending ngambil anak-anak yang pernah berlatih di tempat tersebut. Sehingga ruang kerja BKK dengan data-data anak-anak yang sudah magang itu lebih mudah terserap.
sehingga kita menyalurkannya lebih mudah. Sedangkan program-program BK yang sudah terlaksana di SMK Tanwir tujuan BKK tersebut adalah sebagai wadah dan mempertemukan lulusan dengan pencari kerja. Jadi gini, BKK itu sebagai tempat untuk mempertemukan anak-anak dengan lembaga industri atau lembaga usaha yang membutuhkan tenaga kerja. Kita punya SDM, SMK Tanwir punya SDM, punya skill, tenaga kerja yang siap pakai, sedangkan dunia usaha atau dunia industri itu membutuhkan serapan tenaga kerja. Nah, kita lembaga BKK yang akan menyalurkan, menjalin komunikasi baik kepada anak-anak dan dunia usaha. Tujuan kedua, memberi layanan kepada lulusan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing yang ada dalam BKK. Jadi kita akan menyalurkan anak-anak itu harapannya sesuai dengan kompetensinya. Sehingga dengan kompetensi itu anak-anak sudah bisa mengaktualisasikan keilmuannya dengan tahapan kerja yang nantinya akan dia lalui setelah lulus dari SMK. Ketika nanti anak-anak itu kompetensinya menyimpang atau berbeda, namun bisa diproses. Asalkan anak-anak ada kemauan dan mau belajar lebih giat. Yang ketiga, tujuan dari BKK sebagai wadah dalam pelatihan lulusan yang sesuai dengan permintaan pencari kerja. Karena di SMK Tanwir ini ada dua kompetensi, akuntansi dan multimedia, maka nanti anak-anak lebih difokuskan di kedua bidang tersebut. Sehingga SMK Tanwir itu menghasilkan lulusan berkompetensi di bidang akuntansi dan multimedia dan memberikan tawaran-tawaran kepada dunia kerja atau dunia usaha, sehingga lulusan SMK Tanwir dapat diterima secara langsung di tempat usaha atau dunia industri. Sehingga pada poin 3 ini sebagai wadah pelatihan khusus, di pelatihan-pelatihan yang sudah terlaksana nantinya akan diserap oleh dunia usaha. Yang keempat, tujuan dari BKK yaitu sebagai wadah untuk menanamkan jiwa wirausaha bagi lulusan. Jadi anak-anak di samping kalian akan menjalin kerjasama atau akan mengajukan lamaran ke dunia kerja, kalian bisa menciptakan peluang usaha mandiri atau lebih dikenal dengan wirausaha. Kalian bisa mengembangkan potensi dan talent kalian atau skill-skill kalian untuk menciptakan peluang kerja mandiri, bisa menciptakan tenaga kerja sendiri. Ada beberapa anak-anak SMK Tanwir yang sukses mengelola usaha mandiri. Itu pun sebagian menyimpang dari kompetensinya. Ada anak-anak itu menjadi pengusaha kopi, ada yang mengusaha bisnis kuliner, ada yang memang selinier sesuai kompetensinya, yaitu menciptakan host atau ruang produksi broadcast. Jadi penyewaan shooting, menerima jasa editing, menerima jasa fotografi, menerima cetak foto, itu sebagian dari usaha. Sehingga dia menciptakan usaha mandirinya di rumah atau membuat lembaga PT atau CV, dia kelola dan merekrutmen tenaga kerja. Itu bagian dari kewirausahaan. Sedangkan ruang lingkup kerja BKK yang sudah terlaksana di SMK Tanwir yaitu menyusun database alumni lulusan yang nantinya sedang mencari kerja dan penelusuran kepada anak-anak yang saat itu belum bekerja. Jadi intinya menyusun database siswa lulusan SMK Tanwir yang sedang mencari kerja dan perusahaan mencari kerja dan penelusuran tamatan. Sehingga nanti kita ada dua tugas yang ruang lingkupnya. Pertama, mendata anak-anak yang belum bekerja, terus menyalurkannya ke dunia kerja. Yang berikutnya, ruang lingkup yang harus dilakukan oleh BKK yaitu menjalin informasi tentang pasar kerja, baik melalui iklan, media massa, internet, atau kunjungan langsung ke dunia usaha atau dunia industri, sehingga terjalin kerjasama dengan SMK Tanwir
atau SMK Tanwir menjalin kerjasama dengan Disnaker, Dinas Tenaga Kerja yang dikelola oleh pemerintah. Beberapa MOU SMK Tanwir dengan sekolah-sekolah negeri dan swasta lain sudah menjalin kerjasama, sehingga nanti ketika beberapa mitra usaha kerjasama di SMK Tanwir membutuhkan tenaga kerja, maka nanti akan dihubungi SMK Tanwir, dan nanti SMK Tanwir akan menyeleksi anak-anak dan menyalurkan anak-anak itu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Berikutnya, ruang lingkupnya adalah melakukan proses tindak lanjut hasil pengiriman tenaga kerja, sehingga tetap ketika anak-anak bekerja, sekolah punya beban moral untuk memantau bagaimana kerjanya anak-anak itu nyaman, aman, dan menghasilkan, sehingga anak-anak itu tidak pindah-pindah ke lokasi kerja lainnya. Jadi sekolahan masih punya beban moral ketika kalian sudah lulus nantinya. Terus sekolahan juga mengadakan program bimbingan menghadapi tahap proses penerimaan siswa atau suatu pekerjaan, sehingga ketika anak-anak itu lulus diberi kesempatan untuk berlatih di sekolah atau ke balai pelatihan-pelatihan khusus yang ditunjuk oleh pemerintah, dan nantinya akan dipantau oleh BKK, lembaga BKK. Terus kegiatan BKK yang sudah berjalan, pertama adalah merencanakan program kerja hubungan industri setiap program studi, sehingga BKK yang di sini memiliki 2 kompetensi kejuruan, akuntansi dan multimedia, membuat program kerja bagaimana lulusan SMK Tanwir akuntansi dan multimedia ini dapat terserap di dunia industri dengan kerjasama pada dunia industri dan dunia usaha. Yang berikutnya, menjalin koordinasi dengan ketua jurusan. Ketua jurusan kalau di multimedia itu ada Pak Erik, kalau di akuntansi ada Bu Lestari Dwi atau biasanya dipanggil Bu Dewi. Nantinya akan menjalin kerjasama dengan tempat-tempat magangnya anak-anak, sehingga Kaju dan tim BKK akan menjalin kerjasama kembali, merajut hubungan yang sinergi setelah anak-anak PKN nanti harapannya bisa terserap di tempat tersebut. Terus menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga BLK yang ada di kota Surabaya atau di Provinsi Jawa Timur, sehingga kompetisi anak-anak dalam mencari pekerjaan harus bersinergi dengan kebutuhan-kebutuhan peluang kerja, baik di swasta atau di pemerintah. Anak-anak diberi kesempatan untuk menempuh pekerjaan tersebut. Terus sekolah kita juga memiliki program menjalin kerjasama MOU dengan dunia usaha atau dunia industri yang tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan. Itu nanti akan dikembangkan kembali bagaimana bisa menyerap kebutuhan tenaga kerja, khususnya lulusan dari SMK Tanwir. Atau beberapa lembaga perusahaan itu melaksanakan pelatihan seperti di Maspion Square. Itu ada pelatihan berbasis IT. Maka nanti sekolahan akan mendelegasikan baik guru atau siswa untuk berpartisipasi berlatih di lembaga tersebut, dengan harapan semakin banyak ilmu, semakin banyak pengalaman, maka peluang kerjanya akan semakin luas, dan candra di muka untuk melangkah karirnya akan lebih berkompetisi dengan sekolah-sekolah lainnya. Terus kepengurusan BKK yang ada di SMK Tanwir, penanggung jawab itu langsung dikomandani oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Sujai SPD. Terus ketuanya kebetulan saya sendiri, Bapak Muhammad Yusuf, yaitu selaku Wakahumas. Terus nanti partner kerja di dalam pengembangan di setiap kompetensi akan dibantu oleh beberapa teman-teman guru. Untuk akuntansi nanti koordinatornya yaitu kepada Bu Dewi atau Lestari Dwi Utami. Terus di multimedia di Pak Erik, sehingga nanti ke anak-anak kalau
setelah lulus nantinya mendapatkan kesempatan kerja, mendapatkan peluang untuk dengan pekerjaan di beberapa instansi, bisa koordinasi sehingga nanti sekolah mendata siapa saja anak-anak yang sudah mendapatkan pekerjaan. Dan nantinya biasanya anak-anak itu ketuk tular, Pak, di tempat saya ada lowongan. Nah, itu nanti menjadi kesempatan yang berharga bagi teman-temannya untuk bisa gabung sehingga terjalin komunikasi yang sinergi. Terus BKK ini juga mendata kepada anak-anak yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi di SMK tidak hanya anak-anak dituntut harus bekerja dan bekerja. Idealnya memang harus bekerja. Namun di SMK juga memberi kesempatan seluas-luasnya bagi anak-anak untuk mengembangkan karirnya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu masuk ke perguruan tinggi baik negeri dan swasta, sehingga kompetensinya akan lebih dalam ketika dia memasuki bangku perkuliahan. Sehingga tetap bagi anak-anak yang melanjutkan perguruan tinggi, nanti BKK akan mendata serapan anak-anak lulusan itu bagaimana bisa mencapai PTN atau PTS yang ada di Kota Surabaya atau Indonesia pada umumnya. Ada beberapa anak-anak di SMK Tanwir memasuki sekolah negeri, ada yang di ITS, ada yang di ISI Jogja, ada yang di YIN, ada yang di UNESA, dan bahkan banyak sekolah-sekolah negeri yang lainnya. Dan ada yang di sekolah-sekolah kampus swasta atau di kampus swasta yang ada di Kota Surabaya pada umumnya. Sehingga anak-anak yang sambil bekerja itu sore harinya bisa mengambil perkuliahan di sekolah-sekolah swasta, sehingga bekerja juga berjalan, perkuliahan juga berjalan, sehingga belajar itu tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan kesempatan, masih banyak kalian bisa mengukir untuk belajar ke jenjang yang lebih tinggi. Berikutnya anak-anak yang perlu diketahui berkaitan dengan BKK, ketika nanti kalian di saat memasuki kelas 10, kelas 11 dan bahkan di kelas 12 itu diupayakan menyeimbangkan kebutuhan belajar. Contoh, ada sebagian anak-anak itu di selang waktunya dibuat bekerja. Contoh di sore harinya dia bantu orang tuanya bekerja di tempat usahanya orang tua atau bekerja di tempat yang lain. Sehingga mohon diperhatikan bagi anak-anak yang ingin mencoba meraih pekerjaan atau rezeki, utamakan belajarmu terlebih dahulu. Ya, mengutamakan belajarnya. Kenapa? Kalau nanti forsir waktumu dan tenagamu di sela-sela waktu tersisa itu untuk bekerja, nanti paginya atau siangnya konsentrasi dan imun kalian untuk belajar akan semakin malas karena kecapean. Jadi tolong diseimbangkan kondisi belajar dan paruh waktu untuk bekerja. Jangan sampai nanti mengorbankan sekolah, kalian sering bolos, kalian sering tidak mendapatkan materi, maka yang rugi adalah kalian sendiri. Berikutnya anak-anak, semampang di MPLS ini anak-anak di jurusan multimedia dan akuntansi jangan canggung-canggung bertanya ke BKK atau kepada Bapak Ibu Dewan Guru bagaimana orientasi kamu nanti ke depannya. Jadi harus yakin kalau sudah memasuki SMK itu harus yakin kalian akan dicetak atau diberi keterampilan khusus untuk ke dunia usaha atau dunia industri sesuai dengan kompetensi kalian. Di samping kalian bisa menempuh ke perguruan tinggi. Sehingga anak-anak jangan malu dan takut untuk bertanya bagaimana kedepannya nanti kalian setelah lulus dari SMK Tanwir. Harus tetap semangat, jaga imun kalian, jaga mental kalian, jaga waktu belajar kalian. Dengan kondisi saat ini di masa pandemi ini tetap akan berkoordinasi dengan sekolah. Jangan sampai tahapan-tahapan keterampilan atau pengetahuan yang sudah disiapkan sekolah tidak kamu ambil, tidak kamu laksanakan.
Sehingga pada MPLS ini sebagai bukti awal kalian serius dalam belajar. Ketika saya lihat di grup gugus itu banyak sebagian anak-anak enggan untuk menyimak materi YouTube yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru panitia MPLS. Ada yang tidak mau mengerjakan, tidak mau mengirim hasil foto pekerjaannya. Nanti ada dievaluasi oleh Bapak Ibu guru panitia. Motivasinya apa anak-anak ini? Belum masuk sekolah aja seperti ini modelnya. Nah, mumpung pada kesempatan ini, ayo kita belajar bersama-sama bagaimana mendapatkan pengetahuan dan keterampilan di SMK Tanwir secara baik dan maksimal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.